Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Isti'adadan, duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke teman-teman, sudah kita awali dengan membaca doa. Lalu ibu mau menjelaskan materi pada hari ini, yaitu kita akan mereview tema 2. Tema berapa teman-teman? Iya, tema 2 bagian 1. Ya, hari ini ibu akan menjelaskan tema 2 bagian 1, nanti bagian 2-nya akan dijelaskan oleh guru selanjutnya di esok hari. Oke? Nah, hari ini untuk pembahasan pertama, ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, untuk hak dan kewajiban, siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat? Iya, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Dari sejak apa? Dari sejak lahir ya. Bahkan kita sudah mendapatkan hak dari dalam kandungan ya. Iya. Nah teman-teman, kemudian ibu mau tanya tentang contoh dari kewajiban dan hak. Kalau kewajiban kita sebagai warga negara, diantaranya apa teman-teman? Iya, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Kemudian membayar pajak sesuai peraturan. Yang terakhir atau diantaranya lagi apa? Memelihara kelestarian sumber daya alam. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, menggunakan energi secukupnya. Kemudian tidak mencemari lingkungan atau tidak membuang limbah ke sungai atau selokan. Kemudian ada lagi kewajiban kita di lingkungan rumah. Contohnya apa aja? Menghormati dan mentaati nasihat orang tua. Terus menyayangi anggota keluarga. Terus kita sebagai siswa di rumah, apalagi sekarang lagi pandemi. Ayo, kita tugasnya juga di rumah, kewajibannya apa? Belajar dengan tekun ya. Nah, tadi contoh-contoh dari kewajiban. Nah, sekarang ibu mau tanya tentang hak. Kalau hak kita sebagai warga negara apa aja? Memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ingat apa? Secukupnya, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, memilih dan menjalankan agama sesuai dengan yang dianutnya. Jadi karena kita agamanya Islam, berarti kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menjalankan agama kita, yaitu ibadah-ibadahnya. Kita alhamdulillah bisa sholat sesuai tuntunan ya, tidak ada larangan. Kemudian kita tetap bisa beribadah di masjid ya. Kalau untuk saat ini mungkin beberapa masjid karena kondisinya COVID bukannya dilarang dalam arti nggak boleh dilarang beribadah ya, tapi karena kondisinya sedang COVID. Jadi mungkin ada beberapa masjid yang sementara ini belum boleh untuk
adakan. Jadi sementara sholatnya di rumah. Oke, tapi intinya kita tetap memiliki hak untuk menjalankan agama kita sesuai yang kita anut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendapatkan apa kita selama sebagai warga negara. Tentunya kita mendapat keamanan, jaminan keamanan kita. Alhamdulillah. Kemudian kalau tadi hak sebagai warga negara, sekarang hak di lingkungan rumah. Kita mendapat apa dari orang tua? Mendapat kasih sayang. Kemudian mendapat apa? Kita bisa sekolah, berarti mendapat pendidikan. Kemudian kita juga mendapat perhatian dari orang tua. Nah, jadi dalam pelaksanaan kewajiban dan hak kita laksanakan harus dengan seimbang teman-teman agar tercipta kenyamanan dan ketertiban. Misalnya ketika tidur kita mematikan lampu. Nah, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan saja. Nah, itu adalah hal sederhana yang kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, kalau untuk sumber energi air misalnya kita menggunakannya hanya untuk kebutuhan saja. Misalnya pada saat kita mau mandi, mau wudhu, mau apalagi mau cuci tangan. Nah, jadi selain kita menerima hak kita, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita, yaitu menghemat sumber energi tersebut, baik air, listrik, dan sebagainya. Nah, itu tentang hak dan kewajiban. Nah, tentunya teman-teman juga sudah belajar tentang poster. Teman-teman sudah pernah mengetahui dan melaksanakan tentang poster hemat air dan listrik. Ya, teman-teman sudah tahu tentang poster hemat listrik dan hemat air. Nah, untuk membuat poster tentunya poster itu digunakan untuk menyampaikan apa teman-teman? Informasi yang bermanfaat bagi para pembacanya. Tujuan kita adalah mengajak pada kebaikan. Kalau poster hemat air dan listrik berarti tujuannya apa? Kita mengajak agar masyarakat atau teman-teman kita untuk menghemat air dan listriknya dimanapun berada. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman masih ingat nggak tentang gagasan pokok dan pendukung? Apa sih gagasan pokok? Iya, gagasan pokok itu adalah ide utama. Sedangkan gagasan pendukung itu apa? Apa yo gagasan pendukung? Iya, kalimat penjelas dari gagasan pokok. Nah, teman-teman masih ingat nggak tentang teks visual? Iya, kalau teks visual itu adalah penyampaian informasi menggunakan gambar seperti poster. Nah, setelah membuat poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar dalam bentuk apa? Kampanye. Nah, cara mengkampanyekan poster dengan baik ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, Ibu mau mengajak teman-teman untuk mencermati hubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, dan visual. Nah, mengolah informasi ya jadi teman-teman dapat mengolah informasi itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, mengolah informasi itu sendiri apa teman-teman? Ya, mengolah informasi itu adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Selain itu, sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Salah satunya adalah dengan poster. Poster itu sendiri apa teman-teman artinya? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung dan ditempel.
Poster yang baik harus menggunakan kata-kata yang singkat, padat, menarik, dan berwarna. Langkah-langkah membuat poster apa teman-teman? Iya, langkah-langkahnya kita bisa menggunakan warna, pemilihan warna yang cerah, gambar terdiri dari gambar, kemudian tulisan yang dibuat sesuai tema, dan ukuran poster. Tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Nah, poster digunakan untuk berbagai macam keperluan teman-teman. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Yang kedua, menjual suatu produk. Kemudian yang ketiga, mempromosikan layanan atau jasa. Dan yang keempat yaitu membentuk sikap atau pandangan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di bukunya contoh-contoh poster tentang hemat energi, hemat listrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu mau membandingkan teks petunjuk, mau mengajak teman-teman untuk membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Nah, teks petunjuk penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Oke, Ibu ulang. Teks petunjuk penggunaan alat itu isinya tentang apa teman-teman? Ulangi ya. Teks petunjuk penggunaan alat berarti isinya berupa apa? Langkah-langkah penggunaan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini berguna untuk memberikan panduan dan arahan kepada kita agar tidak salah ketika menggunakan alat tersebut. Nah, teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau himbauan tertentu kepada pengguna. Kalimat dalam teks petunjuk biasanya menggunakan kalimat perintah. Kalimat teks petunjuk yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jelas, kemudian singkat dan mudah dimengerti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk diantaranya yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, sekarang Ibu mau bertanya sama teman-teman, siapa yang tahu apa itu tempo? Oke, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau juga disebut dinamika. Kalau nada apa teman-teman? Iya, kalau nada itu tinggi rendahnya suatu nada. Jadi perbedaan tempo dan nada teman-teman harus ingat baik-baik ya. Kalau tempo itu cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau juga disebut dinamika. Sedangkan nada adalah tinggi rendahnya suatu nada. Nah, urutan tinggi rendahnya nada itu disebut apa? Tangga nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Sedangkan nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Dan nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tulisannya metronome ya, atau dibaca metronom. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan istilah tanda tempo. Nah, teman-teman, beberapa tanda tempo dalam lagu teman-teman pasti sudah pernah mengenalnya. Apa saja? Ada adagio, largo, allegro, allegretto, moderato. Nah, kalau adagio itu apa? Dinyanyikan dengan cara apa? Sangat lambat. Sedangkan largo lambat dan lebar. Kalau allegro cepat, hidup, dan gembira. Allegretto ringan, hidup, gembira. Moderato tempo sedang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman diingat baik-baik. Sedangkan kalau irama itu artinya apa? Iya, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek nada dapat dihitung berdasarkan ketukan.
Pada umumnya pola irama dalam lagu adalah 4/4, 3/4, 2/4, 6/4. Yang pertama, birama 2/4 menunjukkan bahwa terdapat 2 ketukan. Nah, seperti itu. Birama 3/4 menunjukkan bahwa terdapat 3 ketukan. Nah, birama 4/4 menunjukkan bahwa terdapat 4 ketukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dapat dihasilkan dari tubuh kita, yaitu dengan bertepuk tangan. Seperti ini. Nah, atau menepuk paha kita. Atau menghentakkan kaki ke lantai. Seperti ini. Nah, bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik. Ya, alat musik banyak ya. Bisa diantaranya gitar, suling, apalagi teman-teman, piano, dan masih banyak lagi. Dalam lagu terdapat simbol nada, yaitu not angka dan not balok. Not angka itu apa? Not yang dilambangkan dengan angka-angka. Sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Simbol nada berfungsi untuk mempermudah dan mempelajari sebuah lagu. Nah, jenis-jenis balok ada 4, yaitu ada not penuh, not 1/8, maaf. Ibu ulang lagi, jenis-jenis balok ada 4, yaitu not penuh, not 1/8, kemudian not setengah, kemudian not 1/4. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di buku teman-teman, di situ ada contoh-contoh tentang lagu-lagu. Ya, teman-teman di buku paket tema 2 ada contoh lagu-lagu yang ada di tema 2 seperti Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud. Nah, tempo yang digunakan apa? Allegretto. Kemudian ada lagu Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Ya, kemudian ada juga Nyiur Hijau, ciptaan Ermaladi, tempo andante. Kemudian ada Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Malik, tempo moderato. Ada juga Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki, temponya andante. Kemudian ada Serumpun Padi, ciptaan Ermaladi, tempo andante. Ada Naik Beca, ciptaan Ibu Sud, tempo riang. Nah, dalam bernyanyi dapat dilakukan secara berkelompok atau dilakukan sendiri. Dalam bernyanyi kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, tempo, dan dinamika lagu. Nah, berikut teman-teman bisa mendengarkan dengan baik hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Nah, yang pertama, sebelum bernyanyi dilakukan harus pemanasan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, teknik pernafasan dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernafasan dalam bernyanyi, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan diafragma. Nah, teknik yang baik saat bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Nah, yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap. Yang keempat, mengucapkan huruf vokal dengan jelas. A, I, U, E, O. Seperti itu ya, atau disebut dengan artikulasi ya. Jadi harus jelas. Yang kelima yaitu minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Nah, alhamdulillah teman-teman, materi pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman boleh selanjutnya membaca bukunya lagi. Di tema 2 dibaca-baca lagi, difahami lagi, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi teman-teman harus semangat belajarnya ya. Jangan lupa teman-teman juga bisa nanti belajar melalui soal-soal PH yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas dan guru bidang studi. Sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.